Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi dan bercerita kembali tentang kisah perjalanan Nabi Ayub alaihi salam, di mana Nabi yang memiliki kesabaran dan keimanan dengan ditimpa berbagai cobaan dan ujian. Nabi Ayub alaihi salam ini selama hidupnya telah banyak ditimpa cobaan dan ujian, yang dimulai diberi kekayaan berupa harta benda yang berlimpah dan termasuk memiliki hewan ternak seperti sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Nabi Ayub ini tergolong nabi yang memiliki kepribadian yang baik dan hati yang sangat mulia. Dalam hidupnya suka mengeluarkan hartanya untuk membantu fakir miskin dan anak yatim piatu yang ada di sekitarnya, dan juga selalu memuliakan para tamu-tamunya dan lain sebagainya. Dengan kebaikan Nabi Ayub ini tidak terlepas dari berbagai macam ujian yang ditimpanya. Namun dengan banyak kekayaan dan rezeki yang didapatnya, kehidupannya tidak berlebihan. Bahkan semakin kaya semakin bertambah semangat untuk beribadah dan bersujud kepada Allah SWT. Justru dengan kekayaan yang berlimpah itu, Nabi Ayub menjadi bertambah bersyukur, dan rasa syukur itulah Allah akan menambah kekayaannya dan juga dikaruniai banyak keturunan. Dan tidak cukup dengan diberi rezeki yang berlimpah, akan tetapi Nabi Ayub tidak terlepas dari godaan setan yang selalu mencoba untuk menggodanya terhadap Nabi Ayub tersebut. Dengan berbagai macam tipu daya setan yang selalu membujuk dan merayu agar Ayub dapat bergeser dari keimanannya untuk meninggalkan ibadahnya. Akan tetapi Nabi Ayub tidak akan tergoda. Justru Nabi Ayub selalu mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah SWT. Seperti pertama, Nabi Ayub diuji yang tadinya kaya raya dengan harta yang berlimpah, dan lama-kelamaan Nabi Ayub menjadi miskin. Namun dengan kemiskinan itu tidak akan menggoncangkan dari keimanan yang dimiliki Nabi Ayub, karena beliau senantiasa selalu ingat bahwa semua manusia yang lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa dan suatu ketika akan dikembalikan. Dan ujian ini bagi Nabi Ayub selalu diterima dengan sabar. Kedua, Nabi Ayub diuji di mana anak-anaknya yang selalu disayangi sedikit demi sedikit telah meninggal dunia, dan seakan-akan ujian yang ditimpanya terus-menerus tanpa hentinya. Ujian dan cobaan Nabi Ayub ini tak bergeser sedikit pun untuk meruntuhkan imannya dan tetap untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun Nabi Ayub tetap menerima atas ujian yang ditimpanya. Akan tetapi setan pun tetap berusaha dengan sekuat-kuatnya agar dapat menggoncangkan keimanan Nabi Ayub tersebut untuk selalu meninggalkan ibadahnya. Dan tidak lama kemudian Nabi Ayub diuji kembali. Ketiga, dengan ujian yang ketiga kalinya ini, Nabi Ayub betul-betul telah menerima ujian yang sangat berat. Dan suatu ketika Allah telah menguji kembali Nabi Ayub, diberi penyakit yang cukup parah dan penyakitnya yang sulit untuk disembuhkan, sehingga wajahnya Nabi Ayub berubah, badannya kurus dan kulitnya yang sangat menjijikkan. Konon cerita kulitnya yang digerogoti dan dimakan oleh ulat, akan tetapi Nabi Ayub tetap membiarkan dengan alasan memberi rezeki pada ulat
agar bisa tetap hidup. Sungguh begitu mulianya Nabi Ayub tersebut. Dengan sakitnya itu, Nabi Ayub nampak kelihatan sangat tua. Akan tetapi, ia pun tetap tenang dan sabar. Bahkan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dengan sakitnya itu, bagi Ayub tetap tabah dan menerima cobaan yang ditimpanya. Akan tetapi, setan pun tidak akan putus asa dengan cara apapun untuk bisa menggoda Nabi Ayub, walaupun kondisinya sangat sakit dan tidak memiliki kekuatan. Akan tetapi, iman yang dimiliki Nabi Ayub tetap tidak bergeser sedikit pun. Akhirnya, setan mencari jalan yang lain, yaitu dengan cara untuk menggoda dan memperdaya pada istrinya, untuk mempengaruhi tidak menjaga dan merawat pada suaminya. Dan cobaan setan ini nampaknya berhasil. Suatu ketika, istri Nabi Ayub untuk enggan melayani dan merawat suaminya, sehingga Nabi Ayub menjadi marah kepada istrinya. Dan seketika itu Nabi Ayub bernadar, berkata kepada istrinya, "Jika aku sembuh, pasti aku pukul 100 kali." Apa yang dikatakan Nabi Ayub ini menjadi kehilangan kesabaran atas musibah yang ditimpanya. Akhirnya Nabi Ayub menyerukan kepada Allah SWT seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran, Quran Surat Syad ayat 41, yang berbunyi, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan." Dengan tipu daya setan ini menyebabkan Nabi Ayub merasa kelelahan dan merasa tersiksa akibat godaan setan tersebut. Dan suatu ketika Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah SWT seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Syad ayat 42, yang berbunyi, Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Ketika Nabi Ayub diperintahkan, "Hentakkanlah dan injaklah dengan keras kakimu ke atas bumi, niscaya terbit di sana mata air yang sejuk, maka gunakanlah mandi dan minum." Dengan kekuasaan Allah dan doa dari Nabi Ayub dikabulkan. Dan apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit penyakit dari Nabi Ayub menjadi sembuh. Sehingga tidak lama kemudian Nabi Ayub diberikan kembali kekayaan dengan harta yang berlimpah seperti semula sebelum beliau sakit. Dan juga semua keluarganya diberi sehat walafiat seperti sedia kala. Dengan musibah yang telah menimpanya ini menjadikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Nabi Ayub, sehingga setan-setan yang mencoba untuk mengganggunya menjadi menyerah dan tidak berdaya. Inilah karunia yang nyata yang diberikan kepada Nabi Ayub. Dan setelah sembuh dari penyakitnya, kemudian Nabi Ayub ingat dan ingin melaksanakan nadarnya yang pernah ia janjikan kepada istrinya, yakni untuk memukul istrinya 100 kali. Maka hal itu diperbolehkan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran Surat Syad ayat 44, yang berbunyi, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya."
Dan bagaimana sikap pribadi Nabi Ayub tersebut? Ternyata tidak jadi untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali pukulan, akan tetapi mengambil lidinya sebanyak 100 dan diikat menjadi satu ikatan. Setelah itu dipukulkan kepada istrinya hanya sekali saja, untuk sekedar melaksanakan janjinya ketika diucapkan Nabi Ayub ketika masih sakit. Dan mengapa hal ini dilakukan oleh Nabi Ayub? Karena istri Nabi Ayub adalah wanita yang soleha. Ia berbuat sesuatu bukanlah karena memiliki pribadi yang tidak baik, akan tetapi karena digoda oleh setan. Dan Allah SWT adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dan Nabi Ayub sangat bersyukur yang telah memiliki istri yang soleha, yang dapat menemani selama hidupnya. Dan tidak lama kemudian Nabi Ayub dikaruniai anak kembali, soleh dan soleha. Di antara salah satu anak laki-lakinya yang bernama Bashir, yang diberi gelar Zulkifli, konon cerita, dan pada akhirnya anak tersebut akan menjadi seorang nabi pula. Itulah kisah singkat tentang Nabi Ayub alaihissalam yang patut kita teladani dan kita imani dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga di ruang motivasi diri berbagi kebaikan ini membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Dan jangan lupa beri komentar untuk saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.